Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sultania dari kelas 3B, Prodi Sistem Informasi dengan NPM 2410631250032 untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Di sini saya akan menganalisis transformasi layanan perpajakan digital di Indonesia. Materi presentasi kali ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada layanan utama DJP, yang ketiga ada kelebihan, yang keempat ada kekurangan, lalu ada kesimpulan dan saran. Pajak dan DJP. Pajak ini merupakan sumber utama penerimaan untuk negara Indonesia. Jadi, sumber dana yang ada di Indonesia ini berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memiliki tanggung jawab untuk mengelola sistem perpajakan. Jadi, pajak yang sudah dibayarkan untuk masyarakat dari masyarakat Indonesia ini akan dikelola oleh DJP. Perkembangan teknologi menuntut DJP untuk meningkatkan kualitas layanan berbasis digital. Dan yang terakhir, penting dilakukan analisis agar pelayanan perpajakan lebih efektif, transparan, dan mudah diakses. Jadi tujuan analisis pelayanan ini agar layanan DJP semakin transparan dan mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Analisis fitur utama DJP. Jadi, fitur-fitur utama yang ada di DJP ini meliputi e-filing atau pelaporan SPT secara online, terus ada e-billing untuk membayar pajak melalui kode billing. Jadi di sini membayar pajak bisa menggunakan kode. Lalu ada e-form dan e-SPT, yaitu formulir digital untuk mempermudah pelaporan. Lalu untuk yang memiliki kesulitan ataupun kendala bisa menghubungi layanan call center DJP atau kering pajak. Pajak online atau DJP online ini merupakan portal terpadu untuk wajib pajak. Sebelum ke kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan serta saran, di sini saya akan mengulas sedikit terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di DJP. Fitur-fitur yang ada di DJP meliputi sebelumnya bisa langsung login terlebih dahulu bila sudah memiliki NPWP, namun jika belum memiliki bisa dilihat terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di sini. Jadi yang pertama di sini ada profile. Profile ini mencangkup visi misi, tujuan, dan maklumat pelayanan dari DJP. Di sini juga ada tugas dan fungsi dari DJP, ada kode etik, struktur, daftar pejabat, unit kerja, dan hasil survei. Jadi di sini bisa dilihat visi dan misi, tujuan dari DJP. Lalu ada tugas dan fungsi. Terus juga di sini ada ada daftar pejabat, di sini juga ada di sini. Bisa dibaca-baca dan diteliti untuk biodata dari pejabat-pejabat yang ada di DJP. Di sini juga ada tarif bunga. Tarif bunga yang berlaku ada di sini. Lagi baca-baca, sebentar. File. Beranda profile informasi publik. Oh ini kurs pajak.
Sini juga ada kurs pajak dari beberapa mata uang. Bisa dicari di sini dan filenya juga bisa di-download. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bersifat publik dan bisa dicek. Di sini juga ada berita fiskal mengenai berita-berita keuangan juga bisa diakses di sini. Ada juga di sini bisa diakses fitur-fiturnya, ada infografik juga ada di sini. Nah, mengenai tentang ekonomi dan perpajakan yang ada di Indonesia. Di sini juga ada laporan ekonomi dan keuangan bulanan, bisa diakses di sini, ada grafiknya. Di sini ada grafik untuk terupdate-nya ada di bulan Mei tahun 2025. Di sini ada informasi terkait ekonomi dan keuangan bulanan. Di sini juga ada lampirannya, bisa dibaca-baca. Nah, di sini juga ada laporan dari beberapa tahun ke belakang, ada laporan dari tahun 2024, 23, 22, 21, 20 sampai di tahun 2012 paling lama. Laporan tahunan ada di sini, lalu ada juga tinjauan ekonomi, keuangan, dan fiskal. Di sini lebih ke edukasi, bisa dibaca-baca lagi terkait ekonomi, perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, di sini juga ada info untuk magang. Jadi untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan magang di DJP bisa melihat akses yang ada di sini. Nah, di sini ada jadwal pendaftarannya, ada seleksinya, ada pengumumannya, ada mulainya kapan. Untuk di 2025 ini syarat-syaratnya meliputi yang ada di sini. Nah, untuk yang memiliki pengaduan, saran, ataupun yang memiliki kendala terkait DJP bisa diakses di sini. Di sini ada kontak untuk pengaduan, baik dari WhatsApp, dari surat elektronik, ataupun dari web. Bisa diakses lagi di sini, banyak yang bisa dibaca-baca dan dikulik lagi untuk fitur-fitur yang ada di dalam DJP. Di sini ada kurs pajak, ada berita fiskal, ada agenda-agenda yang akan datang. Sebentar. Nah, di sini juga ada peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan, ada KKM tarif bunga, ada KKM tarif pajak, KKM kurs pajak juga ada di sini. Jadi untuk fitur-fitur DJP apabila belum memiliki NPWP di sini cukup terbatas karena pada dasarnya fitur-fitur yang digunakan itu kan untuk membayar pajak ya. Karena belum memiliki NPWP jadi sulit untuk mengakses JP ini. Jadi fitur-fitur yang bisa diakses lebih ke pengetahuan.
Jadi kita lanjut ke PPT untuk kekurangan dan kelebihannya. Sebentar. Gimana ya? Next. Sebentar. Next. Wait. Bentar. Nah, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari DJP ini mempercepat proses dan menjadi lebih efisien karena di sini di waktu untuk membayar pajak jadi lebih cepat karena kan tidak harus secara offline. Lalu untuk kedua ini mengurangi antrian di kantor pajak, jadi lebih efisien lah ya karena tidak perlu datang ke tempat dan tidak memakan banyak antrian. Dan yang terakhir ini aksesnya 24/7, jadi bisa diakses 24 jam, jadi bisa diakses kapan saja. Untuk kekurangannya, yang pertama ini akses internet ini kan belum merata di seluruh wilayah, jadi beberapa masyarakat mungkin belum bisa untuk mengakses DJP ini. Lalu yang kedua, masih ada wajib pajak yang kurang memahami penggunaan aplikasi, jadi kurangnya edukasi untuk penggunaan aplikasi DJP ini. Dan yang terakhir, beban server DJP ini kadang membuat sistem lambat. Terkadang ketika ingin melakukan pembayaran, untuk update status pembayarannya ini cukup lambat karena sistemnya lambat. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu layanan online ini mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban karena di sini sangat dipermudah dengan adanya sistem DJP ini. Jadi semuanya bisa serba online. Saran untuk bagian saran ini yang pertama perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi digital karena sudah disebutkan di kekurangan yang tadi bahwa sebagian masyarakat Indonesia ini kurang untuk edukasi dan sosialisasi terkait DJP ini. Yang ketiga, perlu peningkatan infrastruktur server agar servernya tidak lambat. Yang terakhir ada dukungan layanan offline tetap diperlukan. Jadi walaupun bisa semua dilakukan secara online, namun ada beberapa keperluan yang harus dilakukan secara offline. Jadi dukungan offline ini tetap diperlukan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.